Halo semuanya, sahabat survei dimanapun kalian berada. Sekarang kita kedatangan tamu yang sudah menghebohkan dunia ya. Yang kemarin sudah diupload di YouTube. Kalau pembasket ada pembasket sombong. Kalau ini ada surveyor sombong, langsung saja sambut. Bapak siapa? Hafid. Hafid. Namanya Hafid. Hafid. Bapak Baron ya. Nah, ini itu nama samaran Hafid itu kalau lagi di mana-mana gitu. Harus beda-beda nama tuh gitu. Tapi kalau marganya mah Asgar ya. Iya. Asgar. Nah, ini kenapa surveyor sombong? Coba jelasin kenapa bisa disebut surveyor sombong? Pertama itu biar beda dari yang lain sih itu yang penting. Tapi aslinya mah nggak sombong kan ya? Iya, aslinya mah nggak sombong, rendah hati. Nah, bisa dilihat juga kalian di video, mungkin ada yang nanti di link di atas ya. Link di atas. Videonya di atas. Tangga sebelah itu di bawah 3 menit. 3 menit itu terlalu lama. Dia udah menantang tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah senteringnya 3 menit, kalau kita berapa? Oh kita, dia dong. 1 menit di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit di atas itu. Dia di atas 1 menit kepake nggak? Enggak, udah nggak kepake itu. Oke dong, karena surveyor asli itu harus di bawah 1 menit ya? Itu wajib. Wajib. Kalau di atas 1 menit surveyor apa? Itu surveyornya biasanya abal-abal. Wait a minute. Who are you? Abal ya, berarti nah ini surveyor sombong jadi. Tapi kembali lagi ke lahannya mas. Oh. Kalau lahannya balik. Kalau Indonesia. Kalau lahannya terjal beda lagi sih. Oh beda lagi. Iya beda lagi. Kalau terjal ya. Kalau terjal beda lagi. Jadi kalau terjal bisa kurang dari 1 menit. Di atas sedikit. Di atas sedikit. Nah, oke. Tapi jangan sampai 3 menit juga mas itu. Oh jangan. Kalau 3 menit nggak kepake iya, pokoknya. Udah. Nggak kepake pokoknya buat kalian yang nyari apa ya? Pokoknya tentang centering 3 menit udah nggak kepake pokoknya. Itu. Langsung di-cut aja. Nggak kepake di lapangan intinya. Benar, mas. Mas. Kayak kita langsung saja tujuan kita ini mau apa ini? Kita mau review ini mas. Review ya. Ini review Total Station. Ini namanya Total Station. Nanti kita bahas juga mas si alat ini itu Total Station ini tuh Shot NTS 332 R10 gitu. R10. Kenapa disebut 332 ya? Nah, 332 itu diambil dari akurasinya mas. Akurasinya di mana? Si akurasinya itu 2 detik. 2 detik. Ya. Oh. Ini akurasinya udah bagus nih mas. 2 detik. Wow. Ini bisa lihat ya. Nah, jadi kita juga bakal ngebahas nih perbedaannya antara Total Station R10 ini dan Total Station R342 R6. Nah, ini mah kok ini diskon. Nah, udah gini aja nggak apa-apa. Nah, ini kita perbedaannya apa sih kalau antara Total Station Shot 342 R6 ini sama yang R10 ini? Kita panggilnya R10 aja, ribet kalau 332, 342. Panjang ya. Panjang loh. Oke. So, yang ngebedain tuh mas pertama dari ininya udah beda nih R6 sama R10 udah beda. Ini kamera di sini. Oh iya, saya ini. Kalau si R10 dia itu si jaraknya itu bisa sampai 1 kilo mas. Itu pakai laser. Udah laser mantap ini mas. R10 ini itu? Iya. Oh, berarti yang ini R10? Iya. Oh, yang iya. R6 juga udah laser sama. Tapi laser. dia itu jaraknya itu 600 meter perbedaannya. 600 meter. Jadi lumayan 400 meter itu kan perbedaannya gitu aja. Oke. Nah, itu perbedaannya. Terus yang kedua kalau si Ngejok kita teh. cek brosur tadi. Iya. Tapi nanti mah kita coba langsung mas di lapangan ya si jarak ini bener nggak siapa? Kan 1 kilo? ada di channel YouTube kita. Belum diupload mas. Oh, belum. Nanti ya pokoknya ada dilihat di channel YouTube kita juga udah uji coba laser ini nyampe 800 juga udah bagus. Udah bagus. Untuk Total Station yang speknya 1 kilo
800 meter itu enggak lama pembacaannya udah bagus. Udah bagus pisan itu, Mas. Terus apa lagi perbedaannya? Terus perbedaannya kalau si Total Station R6 itu dia touchscreen Mas perbedaannya. Touch bukan touch. Touchscreen ya, touchscreen. Touchscreen ya. Touchscreen kalau ini enggak touchscreen. Oh, touchscreen. Kalau ini apa? Kalau ini manual. Oh, manual. Ketik manual gitu. Itu juga sama sih sebenarnya. Oh, sama. Tapi sistemnya mah save, tetapnya Iya, recorder. tetap sama. Nah, udah berarti perbedaannya dua itu ya. Yang perbedaan signifikannya lasernya kalau R10 itu 1 kilo, R6 itu hanya 600 meter, dan kalau yang ini dia belum touchscreen. Ya, Tapi touch kalau screen. yang R6A sudah touchscreen. ya. 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 Nah, terus apa lagi nih? Terus yang ngebedain tuh dari apa lagi ya? Apa Bentuk lagi? juga beda. Bentuk Warnanya juga udah pasti beda ya Mas ya. Beda apa? Terus Mas yang saya salut dari ini tuh waktu di tes kemarin tuh ya pembacaan di 800 meter tuh cepet Mas. Iya, Bagus. kan tadi udah bilang saya. Goblok. Gimana ini? Terus kelebihan ini tuh kalau pakai Prisma ya, itu tuh bisa sampai 5 kilo Mas. Pakai Prisma. Prisma itu tuh iya, ya? pakai Prisma. Tapi Prisma itu yang 3 tuh, yang Oh, triple. iya. Soalnya kalau Yang satu tuh gini aja kita kasih edukasi buat teman-teman. Kalau yang satu prisma kacanya satu berarti ya, itu berapa jaraknya? itu tuh bisa sampai sekilo Mas. Sampai sekilo. Ya, yang satu. Soalnya kalau lebih dari sekilo dia nggak akan kelihatan. Oh gitu. Iya, Kalau yang berarti kalau dua 2 kilo berarti. 2 kilo. Kalau 3 Kalau 3 5 kilo. ya udah. Soalnya kalau 3 itu nanti tuh kalau jauh itu jadinya 1 Mas. Oh, jadinya satu. Jadinya itu 1. Oh iya Mas. Nah, oke kita lanjut aja. Nah, sekarang kita akan ngebahas kalau itu kan tadi udah kasaran ya dari speknya gitu. Sekarang kita mau detailing Mas dulu aja lah ya. Dari baterainya ini Mas, baterai kuat berapa lama nih Mas? Baterainya itu bisa kuat di 8 jam. 8 Normalnya, jam. Normalnya itu 8 normalnya jam. 8 jam, tapi balik lagi ke tergantung ke pemeliharaan, entah itu ketika waktu chargernya, Charger. Pokoknya mah Kalau ketika- charging dia lagi ngecas, kalau Oh. charger mau ngecas gitu. Oh, jauh. Nah, itu bedanya. Pokoknya di saat baterainya itu mau diisi daya, itu jangan lebih dari berapa lama? Kalau biasanya itu 1,5 jam. Biasanya. Tapi ada indikatornya Mas, tenang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Indikator itu. Indikator. Ada indikator fullnya kok, tenang. Indikator fullnya ya. Jadi Terus kalau baterai juga dikasih 2 loh Mas. 2, woi. Kalau yang merek-merek lain itu cuma dikasih 1. Merek Beli lain? lagi biasanya gitu. Warnanya sama kuning. Warnanya sama kuning. Nggak apa-apa ya, ini kita bukan saling menjatuhkan. Hanya saja kita ngasih perbedaan, kelebihan, keunggulan, dan kekurangannya. Nah, itu. Tanpa ada endorse. Tanpa ada Nah, endorse, kita ini sama Shot sendiri ini kita nggak ada endorse ya. Iya. Ya. Nggak Tapi ada. kalau mau endorse boleh. Boleh, ya, kalau boleh, mau dari Mas. Shotnya sendiri mau endorse boleh. Karena, atau channel YouTube kita ya. Udah gede. Udah. Gede apanya? Udah langsung aja ke sini. Sudah. Kita lanjut ke pembahasan dari Lanjut. spek nih. Nah, sekarang kita mau ngebahas distance measurement. Distance measurement itu apa sih Mas? Tuh ibu. Ya Nah, ini bisa, nggak ada Mas. di sini, Nah, Mas. coba Ada di sini. gimana? Kurang kelihatan Mas. Ya udah di HP aja. Oh, di HP. Ngapain harus dari sini kan tadi udah dikasih. Kalau dari Distance. distance measurement, ya yang tadi itu tuh prismanya itu ya prismanya itu 5 kilo, Oke. si reflektor pakai laser itu 1 kilo ya. 1 kilo gitu. Tapi dengan catatan keadaan baterai full. Betul, Nah, itu. karena buat teman-teman sendiri untuk edukasi. Nah, baterai itu dari laser Berpengaruh. itu sangat Berpengaruh, berpengaruh iya, ya. Mau merek apapun, mau Shot, mau merek yang lainnya, pokoknya laser sangat berpengaruh terhadap baterai. Jadi Iya, benar. ketika kalian baterainya habis, jangan kaget kalau laser nggak bisa dipakai, Nah, itu. ataupun si jangkauan lasernya kurang dari 1 lebih- kilo. iya, iya. Karena kan di spek ini 1 kilo. Iya. Tapi kalau baterai kalian low itu nggak akan nyampe 1 Nggak kilo. akan nyampe, iya. Jadi balik lagi ketergantungan kekuatan baterainya ya, Baterainya, sama iya. daya isinya ya. Iya. Lanjut Mas, Terus buat ini Mas, teleskopnya Mas. teleskop. Mana teleskop? Teleskop. Teleskop tuh lensa Mas, Oh, lensa. lensanya gitu ya.
Kalau lensa ini menggunakan tub itu apa? Pembesarannya itu di 152 mm, Mas. Wih, Nah, itu tuh 152 mm. kalau nggak salah itu hampir sama kayak yang tetangga sebelah, sama. Sama ya. Iya, Kalau nggak salah berarti benar. Iya, benar. Kalau nggak salah. Itu pembesarannya sama. Nah, terus reflektornya akurasinya. Kalau Akurasi reflektornya itu ada kan di distance measurement-nya. Ya, ya, itu berapa itu? kalau ini akurasinya itu 0,2 mm. 0,2 mm. Nah, 0,2 Wih, mm gila. itu per 100 meter sih, kalau nggak salah. Kalau nggak salah Jadi kalau sekilo itu berapa ya? berapa sekilo? Segitu ya, kaliin aja deh Mas ya. Kalau sekilo berarti 1000 meter Oh, berarti 2 mm per sekilo. per sekilo. Akurasinya, iya. Oh, berarti Buat distance-nya. distance-nya. Dan ini juga untuk reflektornya sendiri udah 3 plus ppm ya. VPN, bukan VPN. Bukan VPN. Bukan. Nah, untuk prismanya ini sama 3 plus 2 ppm. Reflector sheet-nya juga 3 plus 2 ppm. Lalu measuring time-nya berapa sih? Measuring time-nya itu 0,5 detik itu kalau pakai menggunakan apa itu teh? Tracking. Tracking. Iya, trackingnya kalau yang mode fine dia 2 detik. 2 detik. Gitu. Kurang lebih ya? Iya. Lalu apa lagi? Terus ada keyboard, baterainya menggunakan lithium. Lithium. Kalau ada yang Standar ya kalau lithium ya? belum tahu itu ada tetangga sebelah itu masih pakai NiMH, Mas. NiMH. Nah, itu bedanya apa lithium sama Nah, NiMH? si perbedaannya itu dari kekuatannya. Kekuatannya Kalau si NiMH dia bakal cepat boros gitu. cepat boros. Cepat boros. Tapi kalau dari itunya daya tahannya umur, Nah, lifetime-nya. itu NiMH lebih boros daripada lithium gitu. Oh, kalau untuk keruksakannya lebih cepat rusak kemana? NiMH. Oh. Soalnya dulu tuh gini Mas, dibikin dulu lithium tuh belum ada ya, dibikinlah NiMH sama NiCd kalau nggak salah itu. Dulu pertama NiCd sama NiMH itu masih booming. Adalah lithium, sekarang pada rame pindah-pindah ke lithium. Oh. Kalau nggak salah itu baterai yang NiMH itu saya sebutin aja ya Mas ya, biar itu ya, seri GTS. Itu. Oh, oke. Saya itu masih NiMH gitu. Oh. Untuk seri yang ke atasnya itu udah lithium semua. Nah, berarti lithium ini sendiri itu upgrade-an dari NiMH. Nah, itu. Ya, Ya. berarti bukan jelek, hanya saja upgrade-kan ke yang Upgrade-an lebih yang- baik, nah, itu. lebih bagus lagi. Iya. Nah, ini ada nih, atmospheric correction-nya itu manual input auto correction. Dan prisma constant temperature correction-nya itu udah manual input correction ya atau auto correction. Distance reading-nya maksimal sampai 9,9999999,999 m. M teh naon euy? Meter. Oh, meter. Nah, minimal 1 mm. Lalu kita ke angle measurement-nya. Akurasinya ini udah 2 detik. Seperti yang tadi disebutkan ya, ini angka Duanya, 3 NTS 332R. Nah, 332 angka 2-nya itu dia 2 detik. 2 detik, Menyimbolkan oke. Hmm. 2 detik. Lalu metodenya itu udah absolute continue. Absolute continue gimana? Absolut itu apa sih? Keabadian. Keabadian. Seperti itu yang berkepanjangan gitu. Pokoknya itulah ya. Absolut itu semuanya gitu, semuanya itu absolut. Oke. Lalu disk diameternya 79 mm. Detection metodenya untuk vertikalnya udah 2, horizontalnya udah 2. Oke. Nah, lalu ke angel readingnya tuh minimal 1 detik. Ya. Angel readingnya. Angel reading itu kalau ini apa Mas? Kalau kita kunci nih, gerakin dikit pakai penggerak halus yang ini. Ya. Nah, itu tuh per 1 detik gitu. Oh. Soalnya ada yang 5 detik juga. Mas. Kayak digital tedolit ya? Nah, Oke. gitu. Kan ada digital tedolit, ada yang per 5, ada yang 10 kan Ya. gitu. Makin kecil makin bagus kan gitu kan ya. Oh, oke Gitu. oke. Nah, yang teleskopnya nih, image-nya gimana? Yang Teleskop. teleskop. Makanya surveyor Teleskop image tuh Sansan syuting teh apa? ini aduh. Teleskopnya image-nya udah erek ya? Ya, erek tuh saya kurang tahu. Erek teh mau. Erek teh mau ya, kalau bahasa Sunda mau Bahasa erek Sunda teh. mau. Nah, Mas, sekarang saya nanya ke Mas nih, tadi nanya terus ke saya.
Mamas itu bukan Kalau bukan ini- sebutannya mamas. Mamas bahaya ya tuh mamas. Kalau pembelian ini Mas, dapat apa aja? Di boxnya dulu, dari boxnya Di boxnya, dulu. oke. Hmm. Di boxnya ini yang pertama yang pasti dapat TS-nya. Nah, pasti Nah, dong. Pasti Ya. itu. Lalu yang kedua, baterainya dapat 2. Wah, ini baterai 2 ini. Baterai 2, Udah, kan? udah kelebihan lah, kelebihan. Udah kelebihan. Kelebihan 1 kan jadi 2. Iya. Nah, yang ketiga dapat memori. Nah, ini Nah. untungnya si Total Session ini dia kabel data bisa, lalu Memori juga memori bisa, ya. juga downloadnya itu udah sama memori nih. Download datanya. Jadi kalian ke lapangan nggak perlu repot-repot. Kalau mau download nih ya, nggak perlu repot-repot, si alatnya harus dibawa dulu ke laptop. Di lapangan kalian udah ada Bisa memori di langsung pakai sini, memori ya, Mas? bisa langsung download di lapangannya sekalian. Kayak gitu. Itu keuntungannya ya. Lalu Tapi dikasih dua-duanya kan ya Mas ya? dikasih memori dapat, kabel data juga dapat. Kalau tetangga sebelah juga nggak dapet Mas. Nah, ini kelemahan tetangga sebelah. Tetangga sebelah, produk sebelah. Produk ya, Produk kita, sebelah. kelemahan bukan kelemahan, kekurangan ya. Iya, iya. Kekurangan pelitnya merahnya. Iya, pelit aja itu. Pelitnya produk sebelah itu yang dapat cuma flash disknya doang. Kabel datanya enggak. Kabel data enggak. Baterai cuma dikasih satu. Baterai satu lagi nyarungkan bukan lama. Nah, itu terus dalam boxnya dapat kabel data, tadi kan memori. Manual book dapat kan, Manual Mas? book dapat dong. Manual book udah bahasa Indonesia. Soalnya ini yang ngerjain langsung server sombong nih. Sombong. Pencet terus penerbitnya. Bukan penerbit, penciptanya. Pencipta manual book bahasa Indonesianya hanya ada di BNT. Cari ke toko-toko lain atau ke tetangga sebelah yang lain, nggak ada manual Nggak book ada. bahasa Indonesia Total Session manapun. Hanya ada di BNT. atau mau merek apapun, manual book atau cara-cara tutorial Total Session bahasa Indonesia hanya di BNT. Lanjut lagi Mas. Terus Tutup lagi, dapat ini yang pasti penutup lensanya untuk perawatannya. Terus untuk aksesorisnya sendiri dapat 2 tripod, 1 post-stick, 1 prisma AK dan 1 prisma ADS. Harganya dijamin murah. Harganya pasti Ini nggak bisa dibuat harga karena edukasi juga buat teman-teman sekalian yang namanya alat Total Session ataupun alat survei itu fluktuatif. Jadi kita ngikutin dolar ataupun dolar. ekonomi negara ya, perkembangan ekonomi negara. Jadi kita nggak bisa nyebutin sekian karena bisa jadi sebulan kemudian bisa naik Bisa ataupun naik, turun. turun. Nah, untuk harga bisa kalian cek di Tokopedia kita, Bukalapak kita, ataupun Shopee kita. Nah, ataupun di website kita yaitu di www.totalsession.co.id. Terus Mas, ini Apa? Mas, misalkan ada orang nih beli ini Total Session, terus dia itu kan masih biasanya pakai produk sebelah, pengen pakai produk Shot gitu ya. Nah. Itu ada tutorialnya nggak Mas? Ada. Nah, untuk kalian yang beli di BNT dijamin free training. Free training mau di seluruh Indonesia free training. Tapi ada limit. Untuk limitnya Iya. nanti langsung saja calling kita, oke? Ada syarat ketentuan mungkin ya. Syarat ketentuan betul. Tapi gratis kan? gratis, trainingnya nggak kan. usah dipungut biaya lagi untuk training, gratis pokoknya. Apalagi coba? Perawatannya itu kan biasanya kalau misalnya alat terlalu lama dibawa rata-rata nih surveyor kan nggak tahu disimpan aja dibawa nggak dipakai, tahu-tahu mungkin padahal jadwal kalibrasi masih lama nih, tahu-tahu udah nggak akurat. Nah itu tuh karena sebabnya tuh apa? Terus yang dilakuin tuh harus kayak gimana sih? Nah, ini bagian Kalau itu biasanya teknisi. itu kalau simpen box itu bakal jamur Mas. Di sini bakal jamur. Jadi disarankan nih ya, jangan disimpan di box untuk waktu yang lama gitu. Tapi untuk waktu sehari 2 hari mungkin soalnya besok mau ke lapangan gitu nggak apa-apa. Tapi untuk waktu yang lama itu disarankan mending disimpan di luar, soalnya bakal jamur. Terus di dalam boxnya juga ada apa itu tuh? Silika gel ya? Ya, silika Nah, gel. silika gel itu jangan sampai hilang kalau bisa Mas. Kenapa? Soalnya apa sih? Untuk penangkal. Penangkal lah itu, Mas. jamur untuk Penangkal lensanya jamur sendiri. Dan untuk akurasinya kan itu tadi kalau misalkan alat ini tidak dipakai untuk pemeliharaan ya. Ini pemeliharaan untuk semua alat, mau Total Session, mau terpas, digital theodolite ataupun GPS RTK. Dari koreksi sendiri atau akurasi, misalkan kan tadi kan ada yang tanya kan, kameramen katanya kalau misalkan saya baru kalibrasi, tapi waktu saya bawa ke site tiba-tiba rubah. Nah, itu kenapa?
bisa jadi karena guncangan juga ya. Kayak gini mas, kalau Gimana coba? motor ya makin jarang dipakai makin rusak, bukan bener nggak? Bukan benar. Ya, Bener bukan ya mas? bener. Ya, jadi motor itu ini juga kan ini tuh ada komputernya, Ya. ada motherboardnya gitu ya, ada PCB-nya, ada ini kan komplit. Itu sama kayak motor gitu mas. Gitu. Komputer makin disimpan gitu ya, terus disimpan terus rusak mas. Ya. Nah ini juga sama gitu. Oh. Kalau bisa itu tuh seminggu sekali itu dinyalain, Dipanasin, dipanasin ibaratnya. gitu, dinyalain kalau Dibakar. berarti sama. Nah, terus untuk penyimpanannya sendiri, nah jangan selalu di box sedikit seperti surveyor sombong ini ya. Jangan di box karena kenapa? Nah, takutnya kan ada benturan kayak gitu. Terus jamur juga kelamaan di box, akhirnya lembab dan berjamur. Nah, itu jangan. Jadi ketika alat tidak dipakai, sebaiknya kalian simpan di lemari yang ada lampunya. Ya, yang ada lampunya. Yang ada lampunya itu untuk pemeliharaan dan itu wajib diikutin, jangan enggak. Iya. Karena lebih baik kita memelihara ini hanya modal berapa lah ratus cuma ribu gitu ya. berapa ratus ribu daripada ini udah rusak, lensa udah berjamur, kalian harus ganti berpuluh-puluh juta atau belasan juta gantinya itu. Jadi lebih baik kita memelihara, lebih baik mencegah ya. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati laser. Coba kita sekarang praktekin, liatin lasernya coba. Lasernya ya mas ya, dinyalain aja nih. Iya, nyalain loh. Nyalain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau semua juga harus pakai Bismillah. Oh iya, tuh kan. Orang lain kupin kau bismillah nih ya. Wah, Nah, tuh, ini centering di bawah 30 detik nih. tuh langsung masuk mas. Nah, terus ada Lasernya kita buktiin kan ini udah laser. lasernya ya. Tapi untuk bocoran harga dijamin di bawah 40 juta. Untuk harga ya, Iya. dijamin di bawah 40 juta. Jadi buat kalian yang harganya di atas 40 juta jangan mau ketipeng. Ya, Iya, jangan mau ketipu pokoknya mah. Harga dijamin 40 juta, yang di atas 40 juta eta non yang jualnya ngalah batinnya gede teuing. Kalau untungnya gede teuing. Langsung coba ya mas ya. Sok coba. Nah, itu lasernya nih. Di kesini atau sini biar kelihatan. Biar kelihatan. Nih, di sini. Tek. Nah, atasin. Atasin dikit. Atasin. udah. Nah. Mana ini kesiniin. Belum, bentar mas. Apa? Udah mulai sampai sombong deh. Nah, ini lasernya. Lasernya ini. Jadi ini udah membuktikan sudah laser. Udah laser ini udah mantap mas. Tapi untuk kekurangannya sendiri ini karena wajar namanya pun ini udah produk Cina. Produk Cina pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, Mas, bener, Kelebihannya dia pasti fitur yang didapatkan di Jepang yang harganya udah di atas 60 udah ada di sini. Udah ada di sini. Dan bener udah ada di sini. Nah, Cina itu beda dari bahannya. Bahannya Ya. sendiri nih. Tuh. Bahannya beda bener. Bahannya beda ya. Nah, ini bahannya beda karena Cina. Nah, terus untuk lifetime-nya sendiri kita nggak bisa ngejamin kok ini dijamin awet gitu, nggak bisa. Tapi ada garansi kan mas? Betul, 1 tahun ya? garansi 1 tahun. Jadi untuk lifetime sendiri ini balik lagi ke perawatan si pemakai. Iya. Lalu setelah itu dan kelemahannya ini kalau untuk tambang ini kita kurang recommended Kurang untuk recommended. proyek di tambang. Kenapa kurang recommended? Karena pengalaman kita gitu udah uji Iya. coba berapa kali merek Cina manapun untuk di tambang itu tidak recommended karena kurang recommended. terkadang karena tambang itu kan suhunya sangat panas. Dia bisa error, bisa Ya, bisa benar. mati, Error. betul nggak? Ya, Bisa error. error, bisa mati. Nah itu Kebanyakan kelemahannya error. juga. Nah, lalu ada juga beberapa TS yang misalkan layarnya tuh nggak kelihatan tulisannya. Nah itu juga termasuk dalam bergaris gitu. bergaris kayak gitu itu juga termasuk dalam pemeliharaan. Kenapa harus ada lampu? Karena kalau alatnya kedinginan, nggak sering dipanasin, nanti kena displaynya. Terus kelemahannya apa lagi? Kalau Cina Kelemahannya tuh? spare part sih mas. Spare partnya susah nyari spare partnya. spare partnya itu susah nyarinya. Nah, dia kalau ketika andai kata ada kerusakan, spare partnya itu susah nyari. Beda dengan produk yang intinya Jepangnya, mah buatan Jepang. Jepang aja. Made in Jepang itu spare partnya gampang dicari. Tapi kalau untuk merek ini dia agak bukan susah tapi agak susah, agak susah nyarinya. Dan lama pula. Iya itu lama. Ketika ada pemesanan pasti lama itu. Lalu apalagi ya untuk kekurangannya?
dari ini bahan udah jelas, Nah, ini bahan udah jelas. beda dengan produk Jepang. Ini Jadi Kayak harus ekstra lah buat pemeliharaannya gitu. betul harus ekstra. Harus ekstra. Jadi balik lagi gimana ya? Harga sama dengan kualitas itu benar. Benar Mas. Kalian dapetin harga segini, dijamin kualitasnya segini. Tapi kalau kalian Tapi untuk speknya lebih bagus ya Mas. betul, kalau spek ini sama, speknya sama untuk akurasi dengan yang harga 60 jutaan itu 2 detik udah bagus. Iya, udah bagus. Untuk total session udah bisa Saya dipakai. salutnya itu dari lasernya Mas. Betul. Kalau dari produk sebelah itu laser yang 1 kilo itu berapa Mas harganya Mas? Itu bisa nyampe 80-an. Tuh. Ini setengah harga 80. Mas. Nah, makanya salutnya Di itu bawah ini. setengah harga mungkin ya. Salutnya itu gini. Nah, itu sama. Pokoknya kelihatan lah kalau yang total session murah mah ya. Tapi kita ngejual gitu ngasih tahu kelebihannya, ngasih tahu kelemahannya Betul. jarang yang Karena ngejual kayak ini gitu. omat ya, omat. Omat. Ingat kita bukan di endorse, jadi kita apa adanya. Karena kita apa adanya. kita pun nggak mau ngerugiin customer kita. Jadi kalau misalkan penjual-penjual yang lain ditambang bisa ini dipakai bagus. Nah kalau kita nggak, kalau kata kita jelek, kalau kita bagus. Ini bagus, tapi jangan dipakai ditambang. Ya, Kayak kalau gitu. bisa jangan dipakai tambang Jangan. ya. Kurang recommended. Apalagi itu kekurangan ini kita udah bahas spek, udah kelemahan kelebihannya udah. Oh iya, satu lagi pengolahan datanya. Kalau pengolahan data itu sama Mas. Sama ya. Sama sih sama yang lain. Terus ini itu sama yang Jepang menunya. Menunya. Nah, menunya Oh, sama, oke. 100% sama ya. Jadi kalau kalian juga untuk user yang biasa pakai produk Jepang, kalian pindah beralih ke total session ini nggak akan kesulitan. Iya, ya? nggak akan kesulitan. Karena merek lagi. Untuk menu-menunya sendiri nggak beda jauh. Tapi ada Cina, bukan ini ya. Cina tuh yang beda menunya beda 100% beda Mas sama yang Jepang ada gitu. Oh, ada. Jadi si customer juga harus memilih juga gitu ya. Betul. Biasa pakai yang Jepang, pindah ke Cina kan. Betul. Nah, itu tuh dilihat dulu Cinanya yang mana gitu, Mas. Oke. Dan kelebihannya ini dari tadi baterai kan 2. Karena kenapa kita kelebihan sebut ini baterai 2 itu 1? Karena satu baterainya juga lumayan mahal harganya. Itu Mas. Safety case banget tuh. Safety case banget. Safety case banget. Ini baterainya tuh bisa harganya tuh 1 sampai 2 jutaan satu Untuk baterainya. satu baterai ya, Mas ya. Satu baterainya. Makanya ini produk keunggulannya dapat 2 baterai sangat diuntungkan. Sangat untung besar itu. Untung besar. Besar apanya? Besar apanya? Lo apalagi ya? Terus keuntungan menurut saya nih Mas ya, di centeringnya ini. Kenapa centeringnya? Kalau sebagian Cina itu centeringnya pakai yang laser. Oh, iya. Itu tuh menurut saya kelemahan Mas. Gimana? Kenapa kelemahan? Banyak kendala gitu ya, si laser tuh waktu siang hari nggak kelihatan. Oh iya. betul. Pertama pasti kelihatan, pertama beli gitu ya. Pertama beli. Pasti kelihatan, pasti jelas. Untuk mungkin 6 bulan sampai 1 tahun gitu, udah nggak akan kelihatan Mas. Jadi Jarang gitu. Jadi di saat seiring berjalannya waktu, si lasernya mulai memudar ya. Nggak kandal. Jadi ini kelebihan Mas menurut saya. Betul. Soalnya Betul. Cina biasanya dia kan pengen laser ya, gitu nembak biasanya. laser, centering laser. Iya. Tapi justru yang laser itu yang kata kelemahannya itu ya, gampang rusak. Gampang rusak. Terus ngebenerinnya juga susah itu Mas. Susah. Ngebenerinnya susah. Yang paling penting mah BNT mah kepada customer semua lebih cermat dalam membeli Nah, sesuai kebutuhan dan sesuai kantong. Betul. Jadi kalian juga kalau misalkan proyeknya nggak terlalu besar, nggak usah beli yang Jepang. Yang Cina pun udah cukup. Iya. Yang Cina pun Safety budget juga. Safety budget. Kayak misalkan perumahan itu udah cukup ini kan. Ini rekomendasi perumahan, proyek perumahan apalagi? Terus kalau jalan irigasi masih ya, irigasi masuk. Karena dia lasernya udah 1 kilo. Ya. Terus apalagi? Terus gedung masih rekomendasi. Konstruksi berarti ya? Soalnya laser gitu. Oh, oke. Nah, tapi kecuali tambang. Ya, tambang Jadi kurang rekomendasi. untuk kalian, untuk yang apa ya? Ini kita rekomendasi untuk yang budgetingnya pas. Budgetingnya pas, pekerjaannya dilihat dulu sesuai pekerjaan speknya nggak. Kalau misalnya andai kata untuk perumahan gitu, ulah pelontongannya jangan banyak gaya kalian pengen beli yang mahal, tapi boleh juga andai kata kalian punya cost lebih, boleh beli yang lebih bagus. Tapi ini kan safety case juga, harganya murah, speknya bagus, udah recommended banget di yang tadi tambang enggak, di proyek jalan, konstruksi, irigasi,
perumahan ya. macam-macam. Perumahan itu ini udah sangat rekomendasi, kecuali untuk tambang jangan pakai kayak gini. Bukan jangan, kita rekomendasi. Rekomendasi Nggak usah lah ya. jangan. Kayak gitu. Tambang. Apa lagi? Terus Ayo terus ya. Oh iya dong, parkir juga terus. bagus ini mas. Iya. Ini mas kalibrasi garansi kan? Nah, kalian beli di BNT, keunggulannya free training, garansi 1 tahun, Garansi 1 tahun. gratis kalibrasi dalam 1 tahun pembelian ini 4 kali. Yang 4 lain kali. mungkin 1 kali, 2 kali, di kita 4 kali. Ada apa-apa, telepon atau bisa kirim, dijamin amanah kita juga. Kita juga free antar jemput se Bandung ya mas ya? Iya dong, free antar jemput se kota Bandung. Nah, untuk keluar kota Bandung bisa di calling pokoknya. Oke? Garansinya resmi. Garansi resmi. Garansi 1 tahun di backup resmi itu. Oh, pokoknya Oh. masih tahun di backup resmi. Tapi, Kecuali kalau kalian kesalahan rusaknya pengguna gitu ya. kesalahan pengguna. Kesalahan pengguna. Misalkan dirusaknya ngajak dibantingkeun gitunya. Beda Nah, deui itu ya, beda tamanya, dirinya. Rugi ke kita. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu dia. Ya. Pintar sampai sombong ya betul. Oke, udah setelah itu udah ada ini. Untuk tutorialnya kalian bisa lihat di channel YouTube channel kita. YouTube Tutorial BNT, ini ya, tutorialnya. Shot R10 dari stakeout, download data dan topografi penggunaan dasar ada di channel YouTube kita. Oke, sekian dari Oke, kita. Saya siapa saya? Saya Tata. Surveyor sombong. Sampai jumpa lagi di pertemuan next video ya. selanjutnya. Oke, next. Nah, Thank you. pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.